Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat siang, selamat sore, selamat malam. Ini seri perdana Ojanologi. Semua ada di Virgood Channel. Ini dibuat yang santai-santai aja. Ya kalau istilah Ojanologi, yang santai mesti cincai. Yang fokus harus serius. Ojanologi hadir, kepengen dihadirkan, pengen dimunculkan. Ya sebenarnya udah galau, udah lama sekali. Setidaknya tempat untuk menyalurkan banyak hal-hal yang kecil kita anggap bercandaan, tapi sebenarnya itu luar biasa loh. Banyak hal-hal yang membuat kita jadi mengecilkan diri sendiri. Padahal itu keren. Tapi sebaliknya, ada hal-hal yang sangat penting dan mendasar. Misalnya nih, terkait dengan kehidupan kita di negara ini, kita anggap perkara gampang, sehingga kita cuek. Padahal itu bisa membuat dampak yang luar biasa, bahkan mengerikan. Dan saya berharap kita kembali memikirkan yang sebenarnya apa dong. Nah karena itu, gue kepengen selalu baca buku. Gue selalu pengen diskusi dengan siapa saja. Gue kepengen juga orang-orang juga begitu, sehingga kita gak gampang mengeluh. Kalau mengeluhnya tanpa ilmu, ya kita pasti akan ngerusui, bikin ribut, dan tidak pada tempatnya. Gue berharap kita semua mulai berubah. Dan saya pengen memulai perubahan itu dengan menyampaikan apa yang dalam unek-unek, dalam pikiran-pikiran saya, dalam ya segala hal deh. Ketika kita bicara politik saja, kepala kita udah langsung pening tuh. Yang kita ingat korupsi, kemewahan yang dipertunjukkan oleh para elit politik. Bicara tentang debat-debat orang yang ada di parlemen. Yang kita ingat politik, kebijakan-kebijakan yang bikin, loh kok harga-harga jadi naik ya? Ini naik, ini naik, semua kebutuhan pokok naik, pusing. Yang tidak pernah mau baca buku, yang tidak mau berdiskusi, yang tidak pernah mau menyerap informasi-informasi baik, bukan ngeliatin debatnya ya pasti akan menjadi penyakit dalam hatinya, ya keluh yang ada gitu. Nah ini saya juga prihatin kalau fakta-fakta yang kita lihat di masyarakat justru mengeluhnya itu hanya memunculkan satu sikap antipati, sinis gitu, dan lari dari kenyataan. Padahal ya soal tadi, soal harga-harga barang pokok, ya kan mau tidak mau kita juga merasakan toh. Lah kalau nggak dikawal para elit-elit politik yang mengambil kebijakan-kebijakan itu semua, ya mumet, pusing, dibikin stres. Padahal sebenarnya politik itu solusi, bukan masalah. Tapi atau jangan-jangan memang ada tangan-tangan gelap yang membuat situasi keputusan-keputusan negara yang kita sebut tadi politik itu melahirkan politik-politik yang menjenuhkan, memuakkan hanya untuk segelintir orang. Ini karena memang mereka hebat membuat itu semua, atau jangan-jangan kita yang terkena penyakit tak berdaya. Kenapa tak berdaya? Karena tidak punya kemampuan berkata-kata. Karena kalau berkata-kata kritis katanya ditangkap. Apa iya begitu? Ini ada hal yang lucu juga. Saking stresnya penderitaan itu, saya pribadi nih kena batunya nih. Yang tidak pada tempatnya, ada yang marah-marah sama saya, yang aduh, jangan ketawa ya. Kasian. Meskipun menggelikan, saksikan dulu deh. Emang cepetan dong. Nora. Sabar. Bapak kan sabar. Hah? Ngapain sih orang disuruh sabar? Kalau saya pusing tahu. Keadaan lagi begini lagi susah. Kerjaan susah begini. Apa-apa naik, tau nggak? Mbak buruan mbak itu. Kan juga nasi mami saya lama banget sih. Lagi digoreng. Nanti sebentar lagi selesai Bu, tadi digoreng. Jadi sabar. Bahasa bodoh. Emang aja kalau ngomong bilang sabar. Sabar ada waktunya kali. Udah kayak BPJS begini ngantri. Mending gampang susah kali. Bikin ribet. Ya kan gua kan bukan direktur BPJS. Wah nggak beda, gue kagak mau tahu.
Enggak, ada sabar, masa bodoh. Ya kenapa dia aja tuh? Kalian ada kemana tuh? Ini juga. Tuh kan, prihatin kan? Awas ada yang ketawa ya. Jujur, gue sedih sebenarnya. Ya gue yang nggak ada dosa apa-apa disalah-salahin. Tapi mungkin lu pada pernah dapat peristiwa kayak gini nih, kejadian kayak gini. Dan kita berharap mudah-mudahan para elit mendengar, para elit politik yang membuat kebijakan juga sadar bahwa rakyat sedang dalam situasi yang sangat memprihatinkan. Jangan-jangan nanti kita pada stres semua, kemudian saling gontok-gontokan, kan nggak asik negara ini. Katanya mau maju. Ya mudah-mudahan deh berubah deh mulai sekarang. Dan saya berdoa nih sama ibu yang marah-marah tadi, sehat selalu. Meskipun gua nggak hanya bisa berdoa gitu, dan kita semua juga mendoakan bahwa banyak masyarakat kita yang sedang mengeluhkan persoalan-persoalan hidupnya, dan ada fakta dia kebingungan untuk menyampaikan kemana gitu. Yang ada ya hanya sendiri ngomong, yang muda ngomong ngalur ngidul di kafe, nggak peduli itu, dan ya akan ada situasi yang sangat menyakitkan hati kita lebih daripada ini kalau kita biarkan terus. Karena itu informasi jangan gagap lagi, informasi kita harus cerdas memilahnya. Kalau kita cerdas kan otomatis hoak juga nggak pandai untuk bisa masuk ke dalam pikiran kita, dan kita pun bisa hadir dengan pikiran yang lebih jernih. Sikap kita juga lebih bijak untuk melihat segala persoalan. Mudah-mudahan cepat berubah ya. Berubahnya belajar. Berubah hanya berdoa ya percuma. Ya belajar gitu. Ketemu lagi dengan Ojanologi. Santai, mesti cincai. Fokus, harus serius. Assalamualaikum.